akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kronologisnya gitu ya. Menunjukkannya yang sebelah sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan awal mula pondok pesantren modern Darus Sholihin ini, tentunya awalnya itu semenjak saya selesai tugas ya menjadi kepala pondok pesantren di Al-Hamidiyah ya, yang dipimpin atau yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kemudian ya, saya alhamdulillah bisa berkiprah ya di pondok pesantren Darus Sholihin ini. Dan awal bahwa kita membeli tanah di pondok pesantren Darus Sholihin ini ya, awal mulanya bahwa pada tahun 1992 itu sebenarnya sudah saya aktif untuk menjadi Dewan Hakim di MTQ atau Musabaqah Tilawatul Quran di Kabupaten Bogor. Karena sebagai kita memaklumi bahwa kota Depok ini awalnya dulunya adalah kota administratif ikut ke Kabupaten Bogor. Nah kemudian ketika kami masih katakanlah masuk ke dalam Kabupaten Bogor ini, diminta untuk menjadi Dewan Hakim khususnya dalam bidang tahfiz Quran 30 juz dan tafsir baik bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah kemudian ketika kami terus membina peserta khususnya yang bagian bidang tahfiz dan tafsir Al-Quran, alhamdulillah rupanya yang kami bina ini sukses, dimana pada tahun itu anak yang kami bina ini mendapatkan istilahnya tiket atau bonus bisa ibadah haji sampai ya 3 dalam tahun yang sama ya. Kenapa sampai dapat 3 tiket tadi untuk bisa ibadah haji ke Tanah Suci ya? Karena ketika kami mengadakan istilahnya training ya, center, ada pelatihan untuk musabaqah di tingkat provinsi Jawa Barat. Ada bupati namanya waktu itu Bapak Haji Edi Yosomartadipura berkata bahwa jika ada peserta dari Kabupaten Bogor ini cabang mana saja, karena musabaqah itu kan ada beberapa cabang, ada tilawah, ada tahfiz Quran, hafalan, ada fahmil Quran, cerdas cermat, ada syarhil Quran, rupa seperti dipidatokan ya, ada khot Al-Quran, yakni kaligrafi ya, huruf indah dan yang lain-lainnya. Pokoknya cabang mana saja kata Pak Bupati yang penting ada juara 1 ya dari Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat, si peserta tersebut akan diberangkatkan ibadah haji ke Tanah Suci. Dan ternyata alhamdulillah yang kami bina ini menjadi juara pertama di Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian ketika di Provinsi Jawa Barat ada training, yakni latihan untuk ke tingkat nasional yang waktu itu ada di Palu ya. Ini ternyata waktu itu gubernurnya namanya Bapak Haji R. Nuryana. Beliau juga berkata setiap peserta yang kontingen daripada Provinsi Jawa Barat yang juara pertama nanti di tingkat nasional ya,
yang akan diadakan di Palu, ya, maka akan menjadi atau akan diberikan bonus untuk ibadah haji ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah rupanya binaan kami yang dari Bogor tadi mendapatkan juara pertama lagi di tingkat nasional di Palu di Sulawesi tersebut, ya. Kemudian ketika di tingkat nasional otomatis, ya, hadiah dari Menteri Agama juga ibadah haji ke Tanah Suci. Jadi dengan kata lain, anak binaan kami ini alhamdulillah dalam tahun yang sama mendapatkan 3 bonus untuk ibadah haji ke Tanah Suci. Nah, ketika ada tasyakuran di Pondopo, ya, Cibinong waktu itu, Kabupaten Bogor, yang adanya di daerah Cibinong, ketika ada tasyakuran di mana tokoh-tokoh diundang, termasuk juga para peserta diundang, dan alhamdulillah waktu itu tidak kurang 12 peserta dari Bogor ini yang jadi juara, walaupun tidak semuanya juara pertama, ya, termasuk yang binaan kami. Ketika dalam acara syukuran tadi, ya, setelah dikemukakan bahwa alhamdulillah merasa gembira bahwa ada peserta dari Kabupaten Bogor ini yang menjadi juara di tingkat nasional, bahkan mengharumkan nama Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat dan di tingkat nasional, ya, akhirnya ada usulan, ya, dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor yang waktu itu namanya Bapak Kiai Haji Sanusi Azhari. Beliau mengajukan tangan dan mohon izin kepada Pak Bupati untuk menyampaikan sesuatu. Dalam penyampaiannya itu beliau mengatakan bahwa Pak Bupati kalau para juara ini termasuk yang juara dari cabang tafsir Al-Quran dan tahfiz 30 juz tadi, mendapatkan bonus ibadah haji sampai 3, ya. Yang saya dengar yang 3 bonus ini, yang pertama untuk haji pribadinya karena belum jadi haji, yang kedua untuk menghajikan, ya, bapaknya karena bapaknya belum haji, sementara yang satunya minta dicairkan karena mau biaya untuk pernikahannya, ya. Nah, kata Bapak Kiai Haji Sanusi Azhari sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Bogor ketika itu, Pak Bupati katanya saya usul bahwa peserta yang khususnya bidang tafsir tadi yang mendapatkan hadiah bisa 3 kali lah. Jadi punya bonus sampai 3 kali untuk ke Tanah Suci tahun yang sama ini. Ini tentu dia bisa menjadi juara seperti itu tentu tidak lepas daripada, ya, berkat kegigihan dan keuletan, kesabaran daripada pembinanya, ya. Dan pembinanya ini, ya, sambil melirik kepada saya, ini adalah yakni Bapak ya Kiai Dimyati yang alhamdulillah sekarang hadir, ya. Nah, kemudian oleh beliau dikatakan kepada Bupati di hadapan tamu-tamu yang banyak bahwa Pak Kiai Dimyati ini adalah orang yang sudah hafal Al-Quran dan lulusan dari PTIQ, Perguruan Tinggi Al-Quran, dan sekarang sedang merencanakan ingin membuka pondok pesantren yang ada hubungan dengan kitab suci Al-Quran ini di daerah Bedahan, Sawangan, ya, Depok ini. Nah, oleh karena itu beliau mengusulkan bagaimana kalau tadi peserta yang mendapatkan bonus sampai 3 dalam tahun yang sama untuk ibadah haji. Nah, kalau si pembinanya ini yang telah berjasa untuk mengharumkan nama Kabupaten Bogor di tingkat provinsi dan nasional, bagaimana kalau dikasih hadiah, ya, berupa tanah untuk dibangun pondok pesantren. Nah, alhamdulillah Bapak Bupati tadi merespon, ya, dengan cepat, bahwa kata beliau untuk
pembina insya Allah ya katanya akan dibelikan atau diberi hadiah 1000 ya meter persegi, 1000 meter persegi untuk membangun pondok pesantren yang ada hubungan dengan kitab suci Al-Quran ini. Dan alhamdulillah setelah Bapak Bupati yang namanya Haji Edi Yosomarta Dipura tadi memberikan ya dana untuk membeli tanah yang kurang lebih 1000 meter ini, alhamdulillah juga pas ibu namanya Hajah Muati ya yang punya tanah di ya, sebelah sini rupanya beliau mau berangkat ibadah haji ke tanah suci, perlu dana untuk ibadah haji tadi. Sehingga pas apa yang diberikan oleh Pak Bupati kaitan dengan pembelian tanah untuk pesantren dengan tanah yang mau dijual tadi. Sehingga kami membeli 1000 meter yang ada atau yang dimiliki oleh Ibu Muati itu. Dan alhamdulillah setelah yang 1000 meter ini bisa kami beli, ternyata putra-putranya juga karena ada kebutuhan tertentu, rupanya ikut menjual juga untuk memperluas area tanah pondok pesantren. Sehingga jumlahnya dari keluarga besar Ibu Muati sendiri yang tadinya hanya 1000 meter, ya alhamdulillah sudah tidak kurang dari 3000 meter persegi. Setelah kita miliki tanah yang kurang lebih 3000 meter persegi ya dari Ibu Muati dengan dana tadi dari Bapak Bupati Haji Edi Yosomarta Dipura itu, kemudian tambahannya dari keluarga besar Ibu Muati, ya akhirnya kita ya mulai membangunnya. Ya, kita adakan istilahnya peletakan batu pertama, di mana peletakan batu pertama itu dihadiri langsung oleh Bapak Haji Edi Yosomarta Dipura, Bupati Kabupaten Bogor. Waktu itu memberikan kata sambutan, kemudian juga sebagai penceramah. Waktu itu langsung Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Bogor, yakni Bapak Kiai Haji Sanusi Azhari, yang qorinya waktu itu masih ingat, qori internasional, juara pertama waktu di Mekah, Bapak Kiai Haji Jajan Syukrillah, ya, pimpinan pesantren Nurul Furqan di Cibinong. Nah, kemudian dihadiri oleh para kiai, termasuk guru saya yang dari Plered, ya, Purwakarta, juga Bapak Kiai Haji Manap Soleh, ya, itu alhamdulillah datang untuk membaca doa di tempat peletakan batu pertama yang ada di pesantren ini. Nah, setelah peletakan batu pertama selesai, ya, kemudian besi-besi sudah kita tancapkan. Pada tahun 1998, ya, ini kan ceritanya kita mulai bergerak itu 1996, ya, sementara kami membina peserta tadi dari tahun 1992, kemudian juara tadi 1995, kemudian kita bergerak pondok pesantren ini dari tahun 1996. Nah, kemudian setelah kita bergerak 2 tahun, rupanya tahun 1998 ada istilah krismon, sehingga pembangunan ini berhenti sejenak. Kenapa berhenti? Yang pertama yaitu karena krismon tadi. Jadi dana ini waktu itu agak berat, ditambah lagi ya Bapak Bupatinya sudah 2 kali periode, sudah tidak jadi bupati lagi, sehingga hubungan dengan Kabupaten Bogor juga kita agak terkendala. Ditambah lagi bahwa kota Depok itu sudah ya menjadi
kota Madia tersendiri sehingga terpisah dari Kabupaten Bogor. Nah, akhirnya pesantren ini atau area pesantren ini kita tawakuf. Nah, ketika tawakuf itu sambil terus kita ikhtiar dana, kemudian ada yang menawarkan tanah, ya. Kebetulan rumah yang ya kami miliki ini lebih duluan dibangun daripada tanah yang kita beli dari Bu Muati, sehingga di pinggir rumah ya ada tanah yang kosong kurang lebih 1000 meter, itu milik orang non muslim ya, orang Kristen dari Depok 2. Nah, kemudian ketika menawarkan tanah yang strategis untuk pembangunan pesantren, kami musyawarah dengan para pengurus pesantren. Apakah tanah yang dekat rumah ini kita segera beli, dengan konsekuensi tentunya uang yang terbatas ini akan habis untuk membeli tanah yang dekat rumah. Atau misalnya tanah uang yang ada atau dana yang ada ini kita untuk melanjutkan yang sudah ada istilahnya peletakan batu pertama itu, dengan tentunya konsekuensinya yang tanah dekat rumah tidak akan bisa terbeli karena kan keuangannya terbatas. Nah, akhirnya setelah menimbang-nimbang apakah si dana untuk langsung bangunan yang ada yang di tanah Ibu Muati ini, atau si dana ini kita gunakan untuk membeli tanah yang baru yang dekat rumah. Jadi setelah dipertimbangkan mana yang lebih maslahat, yang lebih baik, apakah si dana ini untuk melanjutkan katakanlah yang sudah peletakan pertama dari tanah Bu Muati tadi, atau untuk membeli tanah yang baru yang penawaran daripada orang non muslim tadi. Nah, ternyata kesimpulannya dari musyawarah tadi adalah lebih baik kita belikan kepada tanah yang kurang lebih 1000 meter dari yang non muslim tadi, yang kebetulan dia ya sedang sakit agak parah sehingga perlu dana pengobatan yang cukup banyak, sehingga dia walaupun katanya sayang dengan tanahnya tersebut, akan tapi akhirnya ditawarkan untuk ya supaya kami membelinya. Dan ternyata kami musyawarah dan kesimpulannya tanah yang dari non muslim tadi kami beli. Nah, kemudian alhamdulillah setelah dibeli itu bisa kami bangun, yang mungkin bisa disaksikan bangunannya. Baik. Setelah musyawarah dan mufakat untuk kita segera beli ya tanah yang ditawarkan. Nah, alhamdulillah kami beli dengan dana yang terbatas tadi, dan alhamdulillah waktu itu tanahnya masih 100.000 per meter, sehingga untuk 100 juta itu alhamdulillah sudah bisa terbeli kurang lebih 1000 meter. Dan tanah yang kita pertama kali beli setelah yang dari bawah sana punya Bu Muati itu adalah lokasinya ini yang sekarang dibangun ya aula pondok pesantren Modern Darus Sholihin, sekaligus juga untuk ya santri putri Darus Sholihin yang ada letaknya di belakang sana.
dan alhamdulillah mulai kita bangun tahun 2004 ya. Dan waktu itu yang meresmikannya Bapak Wali Kota Depok. Waktu itu namanya Bapak Haji Badrul Kamal ya, Bapak Dr. Andes Haji Badrul Kamal, yang alhamdulillah dengan para stafnya bisa hadir ke pondok pesantren Darus Sholihin ini. Nah, setelah 2004 kita ya bangun, alhamdulillah juga tanah yang sebelahnya ya kurang lebih 700 meter punya orang Jakarta, rupanya mau dijual juga, dan alhamdulillah kami beli dan kemudian kita bangun ya. Alhamdulillah Bapak Haji Andre Anjar Kasih ini membantu kami untuk jadi ya arsitek bangunan yang kedua ini ya, karena bangunan yang pertama arsiteknya Bapak Haji Budi ya Damianto sarjana teknik master teknik dari Komplek Politeknik UI ya, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Andre untuk bangunan berikutnya ini. Ini juga alhamdulillah kita beli tanahnya, kemudian kita bangun. Nah, setelah sebelah sini kita beli tanah ini, kita bangun, kemudian ini tadinya rumah Pak Atun ya, dia juga mau jual juga waktu itu, akhirnya kami beli juga, sehingga rumah Pak Atun ini untuk sementara waktu itu kita renovasi jadi pesantren putra ya. Jadi pesantren putri di sana, pesantren putra atau asrama putra di bekas rumah Pak Atun yang sudah kami beli. Nah, setelah tempat Pak Atun ini kami beli, akhirnya saudara-saudaranya ini yang sebelah sini kita juga beli, bahkan punya Bapak Haji Marsetia namanya yang kurang lebih 4.000 meter ya. Alhamdulillah dengan waktu itu tahun 2010 yang lalu nggak mau kurang harganya dari 1 miliar ya, karena waktu itu harganya sudah pasaran itu 250.000 per meter tahun 2010. Beliau punya tanah 4.000 meter dan tidak mau 1 rupiah pun kurang dari 1 miliar. Nah, ketika kami membayangkan dari mana nih uang 1 miliar ini ada supaya bisa terbeli, karena ini sudah kita miliki sebelah kanan, kemudian sebelah kiri masih saudara Pak Atun, Bapak ya Jai namanya, itu juga Bapak Edi ya, itu sudah kita miliki. Tapi tengah-tengah ini berupa kebun masih punya Bapak Haji Marsetia, sehingga sangat tanggung sekali. Apalagi di depan tanah Bapak Haji Marsetia ini ada orang dari Bedahan ini yang ya menjual pulsa, dan kadang-kadang ada sesuatu ya jualan-jualan yang katakanlah kurang istilahnya mendukung keharmonisan atau mendukung keindahan daripada pondok pesantren. Sehingga kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh pengurus ya yang lainnya, bagaimana supaya tanah yang kurang lebih 4.000 meter ini bisa kita miliki, bisa pesantren beli. Nah, alhamdulillah dengan tentunya izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2010 itu ada wali santri yang datang dari Kalimantan Timur ya, dari Samarinda, dan dia termasuk bos waktu itu, bos batubara. Ketika beliau datang untuk menengok, kebetulan ada ponakannya di sini ya yang ia urus ya. Bahkan tadinya sekolah SMP di Kalimantan Timur, di Samarinda, tapi katanya kurang bagus di sana. Kebetulan kami bareng-bareng ibadah haji ke Tanah Suci, kami bimbing di Tanah Suci, bahkan di
Mina itu ya tidur bisa dikatakan bantalnya bergandengan lah dengan dia, sehingga kita ketika bicara masalah pesantren tertarik untuk memindahkan ya keponakannya tadi ke Pondok Pesantren Darus Sholihin. Dan ketika dia datang ke sini, kita kemukakan bahwa ada tanah yang kurang lebih 4.000 meter, harganya per meter waktu itu tahun 2010 250.000 per meter, sehingga harus ada uang 1 miliar dan tidak mau kurang. Dan alhamdulillah ya wali santri yang dari Kalimantan Timur tadi dengan tentunya ya hidayah dan keberkahan dari Allah, dia mengatakan secara langsung dan tegas bahwa insya Allah untuk uang 1 miliar kami akan tanggung sendiri, ya akan kami beli ya wakaf untuk Pondok Pesantren Darus Sholihin. Ya, ini pada tahun 2010 dan alhamdulillah berkat tadi ada orang yang siap untuk berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanah yang 4.000 meter ini kita bisa miliki. Ya, jadi setelah Pak Haji Marsetia membebaskan tanahnya dan alhamdulillah kita berjuang keras untuk menemui ya orangnya, maksudnya Pak Marsetianya, karena kan bukan orang Bedahan, dia orang ya dari Bintaro ya, bahkan mungkin orangnya punya rumah di Jakarta juga, sehingga dengan kita berusaha keras ya alhamdulillah bisa ketemu ya, dan kemudian kita bebaskan ya dengan uang tidak kurang 1 miliar tadi. Nah setelah kita bebaskan tentunya kita berikhtiar dana lagi bagaimana untuk bisa membangun Pondok Pesantren Putra Darus Sholihin. Karena yang tadinya Pondok Pesantren Putra di gedung ini ya bekas rumah Bapak Atun ya, yang kemudian direnovasi dijadikan asrama putra, tapi sudah tidak memadai dan sudah terkesan bangunan tua. Ya, akhirnya kita ya bangunlah pondok pesantren yang baru atau asrama yang baru. Dan alhamdulillah Bapak Haji Andre menjadi arsiteknya di sini untuk membangun pondok pesantren yang baru ini. Ya, ini tentunya perlu proses. Kenapa? Karena masalah dana tentunya harus diikhtiarkan lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana ya katakanlah tahap awal pembelajaran di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin ini, ya tentunya ketika masih kita bangun yang dulu pertama tahun 1996 yang lalu, ini rupanya ya santri-santri sudah ada yang datang untuk ikut belajar, artinya untuk belajar agama di pesantren Darus Sholihin ini. Walaupun waktu itu masih tempatnya itu sementara di rumah saya. Jadi rumah saya ini ada beberapa tahun adalah digunakan untuk asrama daripada putra dan putri pesantren Darus Sholihin, walaupun jumlahnya waktu itu ya hanya sekitar 12 orang santri putra dan putri. Nah tentu ketika awal mereka belajar di pesantren ini, ya, tentunya masih katakanlah tahap mubtadiin istilahnya, masih tahap pemula, materi-materinya juga yang masih tingkatan dasar-dasar. Nah kemudian alhamdulillah seiring dengan ya perkembangan Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin ini, kemudian bangunan-bangunan alhamdulillah sudah kita mulai bangun, ya akhirnya santri-santri bertambah, di mana yang datangnya bukan hanya
Jabodetabek saja, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Papua, dari Medan, dari Palembang, bahkan dari Kalimantan Timur pada datang untuk mondok pesantren di Pondok Pesantren Darus Sholihin ini. Dan kami punya 3 unggulan di Pondok Pesantren Darus Sholihin ini. Ya, yang pertama, karena latar belakang saya selain dari pesantren juga adalah alumni dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, di mana di sana ada tahfiz Quran, ya, di mana S2 saya di Institut Ilmu Al-Quran juga, jurusan Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Di S3 juga di UIN, jurusan tafsir hadis, sehingga kami ingin ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan Al-Quran itu ditransfer kembali kepada santri-santri kami yang ada di Pondok Pesantren Darus Sholihin ini, ya, sehingga mudah-mudahan mereka juga menjadi penghafal Al-Quran. Maka didorong oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau mengajarkan, orang yang mau belajar Al-Quran, dan kemudian setelah pintar, setelah mampu, kemudian mengajarkannya. Maka saya terdorong dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Maka ilmu-ilmu yang kami gali tidak kurang 10 tahun di pondok-pondok pesantren, ditambah lagi kuliah di S1 di PTIQ, S2 di IIQ, ya, PTIQ singkatan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, IIQ singkatan dari Institut Ilmu Al-Quran, ada keduanya Jakarta, juga di UIN Syarifiyatullah Jakarta, bagian jurusan tafsir hadis tadi. Nah, ingin ilmu tadi kita transfer kepada para santri. Selain unggulan yang pertama adalah kaitan dengan tahfizul Quran, termasuk juga di dalamnya tilawah Al-Quran, ya. Juga yang kedua adalah kaitan dengan tata bahasa dalam bahasa Arab, yakni ilmu nahwu shorof. Kenapa kami perdalam santri-santri di Pondok Pesantren Darus Sholihin ilmu nahwu shorofnya? Karena kitab-kitab, istilahnya kitab kuning atau kitab gundul, ya, itu tentu mereka tidak akan mampu untuk membaca dengan baik kalau tidak dikaji yang namanya ilmu nahwu dan shorof, ilmu tata bahasanya. Maka oleh karena itu kami juga perdalam masalah tata bahasa Arab ini, supaya nanti mereka kembali dari pondok pesantren ke rumah masing-masing atau ke daerahnya masing-masing, mereka menjadi alim al-alamah, orang yang pandai ilmu agamanya, karena bisa membaca langsung dari sumber bahasa Arabnya, ya. Karena ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih dan yang lainnya biasanya menggunakan bahasa Arab dan biasanya gundul, tidak ada harokatnya. Maka dengan belajar tadi mudah-mudahan mereka mampu untuk membaca dan memahami. Dan yang ketiga, diperdalam juga kaitan dengan masalah bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahkan kebetulan putri saya juga bisa bahasa Jepang, ya, pernah juga diajarkan kepada santri-santri yang ada di pesantren ini bahasa Jepang selain bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini adalah zaman yang sudah global, ini perlu untuk berdakwah sebagai rahmatan lil alamin. Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa kita memang harus berdakwah dengan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan tentunya santri-santri Darus Sholihin bisa berkiprah dalam dakwah ke luar, ya, negara kita Indonesia ini, baik ke Timur Tengah maupun ke dunia Barat atau Eropa, apabila mereka menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu kami di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin juga punya unggulan, selain tadi tahfiz Al-Quran dan keilmuannya, juga dikaji kaitan dengan masalah nahwu shorof, ditambah lagi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya. Bahkan diajarkan juga, pernah diajarkan juga bahasa Jepang tadi. Ini barangkali yang perlu disampaikan, ya. Dan alhamdulillah terus berjalan, dan mohon doa
kepada semuanya. Mudah-mudahan pondok pesantren Darus Sholihin ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun bisa terus maju dan sukses ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan tentunya karena melihat pada saat sekarang ini sudah banyak para ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi yang betul-betul konsisten dan konsekuen menjalankan agama syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Sudah banyak yang meninggal dunia, ya. Ini tentunya perlu ada generasi penerus. Karena dalam hadis dikatakan kalau sudah tidak ada lagi orang alim, ya, di suatu wilayah, suatu daerah, suatu tempat ini, maka ittakhadhan nas ru'asa juhala, maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Fa su'ilu fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka diminta atau ditanya tentang suatu masalah keagamaan, mereka akan menjawab, memberi fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Fadhallu wa adallu, maka mereka sesat, bahkan menyesatkan kepada orang lain. Nah, ini yang kami khawatirkan kalau terjadi seperti ini. Maka oleh karena itu kami bangun pondok pesantren ini, dan kami menerima santri putra putri dari berbagai daerah datang ke tempat ini untuk kami bina supaya menjadi warasatul anbiya, pewaris Nabi kita, ya, para nabi, untuk menyebarkan ilmu agama dengan baik yang penuh istiqomah. Itu yang kami harapkan, sehingga para ulama kita yang mulia-mulia yang sudah meninggal dunia ini ada, katakanlah, estafetnya, ada penerus dan penggantinya. Insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren Darus Sholihin akan melahirkan, ya, ulama-ulama besar, ya, sarjana-sarjana muslim yang tangguh. Karena di pondok pesantren ini selain dikaji kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning, juga ada sekolahannya yang sudah ada, yakni SMPIT, SMP Islam Terpadu, ditambah lagi dengan madrasah aliyah. Nah, sehingga dengan demikian mudah-mudahan keluar dari pondok pesantren ini bisa menjadi ulama besar, ditambah lagi sarjana-sarjana muslim yang tangguh di kemudian hari. Itulah yang kami harapkan. Nah, ada pepatah syubbanul yaum rijalul ghad, ya, stajenau izliya dari tomorrow. Jadi pemuda-pemudi, pelajar-pelajar masa sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang, sehingga mudah-mudahan setelah keluar atau tamat dari pondok pesantren Darus Sholihin ini, mudah-mudahan mereka kelak menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat, mengembangkan ilmu-ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lainnya yang sangat diharapkan tentunya oleh masyarakat luas. Itu harapan yang paling